Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Nopriandi Ramadika, kelas 11 TKJ 4. Saya akan mempresentasikan mengenai jaringan fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Cahaya yang ada di dalam serat optik sulit keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Serat optik umumnya digunakan dalam sistem telekomunikasi serta dalam pencahayaan, sensor, dan optik pencitraan. Fungsi kabel jaringan fiber optik. Sebagai kabel yang syarat akan teknologi canggih, fungsi kabel jaringan fiber optik diantaranya yaitu untuk kepentingan jaringan biasa seperti LAN, WAN, atau MAN. Biasanya kabel jaringan fiber optik lebih banyak ditemukan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas seperti perusahaan-perusahaan besar atau instansi pemerintahan yang menuntut adanya struktur jaringan dengan kemampuan yang benar-benar cepat. Dua komponen kabel fiber optik. Karakteristik kabel jaringan fiber optik yakni bagian dalamnya terdiri atas inti yang terbuat dari serat kaca dengan beberapa lapisan yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Tak berbeda jauh dengan kabel jaringan lain seperti kabel UTP atau kabel STP. Pada kabel jaringan fiber optik ini juga terdapat insulator disebut coating yang dirancang sebagai beraneka ragam warna. A. Inti core. Tepat di tengah-tengah kabel fiber optik terdapat bagian utama dari struktur kabel fiber optik yakni core alias inti yang terbuat dari serat kaca. Umumnya core ini memiliki diameter sekitar 2-50 tergantung dari jenis serat optiknya, di mana ukuran core ini sendiri berpengaruh besar terhadap kualitas dan kemampuan dari sebuah kabel fiber optik. Fungsi core pada kabel fiber optik ini adalah sebagai tempat berlangsungnya perambatan cahaya dari satu ujung ke ujung kabel lainnya sehingga proses pengiriman cahaya dapat dilakukan. B. Jaket cladding. Lapisan yang menyelubungi core pada kabel fiber optik disebut cladding yang terbuat dari kaca. Indeks bias yang dihasilkan cladding ini lebih kecil dari core, di mana hubungan indeks bias antara core dan cladding akan mempengaruhi perambatan cahaya pada core, mempengaruhi besarnya sudut kritis. C. Mantel. Di bagian luar setelah cladding terdapat mantel atau coating yang umumnya terbuat dari bahan plastik. Adapun fungsi coating pada kabel fiber optik adalah sebagai pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar lainnya seperti kelembaban. D. Strength, member dan outer jacket. Strength member, material penguat, dan outer jacket luar merupakan lapisan terluar dari sebuah kabel fiber optik. Fungsi atau kegunaannya tentu saja sebagai pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. 3. Karakteristik kabel fiber optik secara umum. Selain beberapa komponen di atas, karakteristik kabel jaringan fiber optik secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Bagian dalam kabel jaringan fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dan diselubungi oleh beberapa lapisan yang bersifat sebagai pelindung. B. Konektor yang umum digunakan untuk kabel jaringan fiber optik adalah konektor ST, namun baru-baru ini ada konektor lain yang diperkenalkan sebagai pasangan kabel jaringan fiber optik yakni konektor SC. Kecepatan transfer data yang mampu dilakukan kabel fiber optik berada di angka 100 Mbps ke atas, bahkan dapat mencapai 1000 Mbps. Biaya rata-rata per node cukup mahal. Diameter kabel jaringan fiber optik dan ukuran konektornya relatif kecil sehingga fleksibel dalam proses instalasi. Panjang kabel jaringan fiber optik sangat panjang yakni mencapai 2 km, mengalahkan kabel jaringan lainnya seperti coaxial dan twisted pair. Segitu saja yang bisa dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.